Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya dan sehat selalu. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, apakah ada yang belum sarapan? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu ucapkan pangajali umat dulu ya. Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan nalatai, salam sehujud kerendeng melempang. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar belajarnya lancar. Doa dimulai. Sahe. Baiklah, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda artinya 3 gerak atau perilaku manusia yang harus disucikan, yaitu berpikir yang bersih dan suci, manacika berkata yang benar, wacika dan melakukan hal yang jujur, kayika dari tiap arti kata di dalamnya. Tri berarti 3. Kaya berarti perbuatan atau kerja atau perilaku, sedangkan parisuda berarti upaya penyucian. Jadi Trikaya Parisuda berarti upayakan atau penyucian atas 3 perbuatan atau perilaku kita. Penyucian pikiran atau manacika inilah tindakan yang harus diprioritaskan karena pada dasarnya semua hal dimulai di sini. Ia menjadi dasar dari perilaku kita yang lainnya, perkataan dan perbuatan dari pikiran yang murni akan terpantul serta terpencar sinar yang menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Sebaiknya pikiran keruh akan meruwetkan segala urusan kita, walaupun sebenarnya tidak perlu seruwet itu. Tentu ruwet tidaknya suatu permasalahan, amat tergantungnya pada cara kita memandang serta cara kita menyikapinya. Bila pandangan kita sempit dan gelap, semua akan menjadi sumpek dan pegap. Sebaiknya, bila pandangan kita tenang, segala hal akan tampak sejelas-jelasnya, ibarat menggunakan kacamata. Penampakan yang diterima oleh mata sangat tergantung pada kebersihan warna bahan lensanya serta kencahan dari bahan lensanya. Jadi apapun adanya pemberian pancaran objek bagi kita, namun kita umumnya tidak dapat menyikapinya dengan objektif. Pandangan kotor akan melihat objek kotor dan tidak murni di mata kita. Jika cara pandangan serupa itu gunakan memandang berbagai fenomena hidup dan kehidupan, tentu hidup kita menjadi ruwet, menimbulkan duka nestapa serta berbagai kondisi-kondisi pikiran negatif. Hal ini yang terjadi dalam pikiran kita menjadi kotor dan suram. Pandangan kita sendiri, untuk itu hanya kita sendiri yang dapat membersihkannya. Hal ini dalam Hindu disebutkan tak ada makhluk dalam alam manapun yang dapat menyucikan batin kita apabila kita terdiri tidak bergerak dan berupaya menuju itu. Terlebih benda-benda materi tertentu tak mungkin menyucikan siapa-siapa. Untuk menyucikan pikiran perlu memperbaiki pandangan terlebih dahulu. Untuk memperbaiki pandangan diperlukan pemahaman yang baik dan mencukupi tentang filsafat ajaran agama yang dapat dipelajari dari kitab suci dan bimbingan guru. Melalui hal tersebut, banyak bayangan dan kegalauan batin kita menjadi sirna. Terbitnya cahaya terang dalam batin melalui bimbingan beliau, membantu proses menuju tujuan akhir.
3 macam implementasi pengendalian pikiran dalam usaha untuk menyucikannya disebut di dalam Sarasca Musjaya adalah: 1. Tidak menginginkan sesuatu yang tidak layak atau halal. Contohnya, tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal itu contohnya seperti menginginkan sesuatu yang tidak layak kita, contohnya mencuri, menginginkan barang orang lain tapi kita mencurinya secara mengambilnya tidak halal, itu mencuri, tidak boleh. Kedua, tidak memicu negatif terhadap makhluk lain. Ketiga, tidak mengingkari hukum karma. Tidak mengingkari hukum karma itu kita tidak mengingkari hukum karma itu adalah tidak mengingkari hukum karma yang ada sesuai perjanjian atau sesuai apa yang kita buat. Demikian disebut di dalam salah satu kitab suci umat Hindu. Bila kita cermati, inti dari 3 hal di atas adalah bahwa dengan paham karma pala, berbagai pengatur yang bersifat universal dapat membimbing mereka yang yakinnya untuk berpola pikir yang benar dan suci. Kemudian penyucian perkataan, wacika. Wacika 1. Tidak suka mencaci maki. Contohnya, tidak suka mencaci maki itu tidak mencaci maki orang lain, tidak menghina orang lain. Contohnya misalkan temanmu, kamu berangkat ke sekolah pakai sepeda, temanmu nggak pakai sepeda, lalu kamu mengejeknya, itu nggak boleh. Kedua, tidak berkata-kata kasar pada siapapun. Kita tidak boleh berkata kasar kepada siapapun, contohnya memarahinya. Tidak sombong dengan apa yang kita punya, gitu. Yang ketiga, tidak menjelek-menjelekan apalagi memfitnah makhluk lain. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, kita menjelekkan orang lain itu tidak boleh dalam ajaran Trikaya Parisuda. Apalagi kita yang masih sekolah kan, seperti menghina orang lain, merendahkan orang lain itu tidak boleh dalam ajaran Trikaya Parisuda. Atau memfitnahnya misalkan menuduh orang lain mencuri. Banyak sih fitnah itu. 4. Tidak ingkar janji atau berkata bohong. Tidak mengingkar janji itu misalkan kalian ada tugas kelompok, misalkan kalian itu kan janjinya sore atau pagi lah, jam 9 bikin tugas pas hari libur, lalu kamu tidak datang, kamu yang menjanjikannya, itu tidak boleh. Berbohong itu seperti kamu berkata ini kepada, misalnya kamu berangkat barangan temanmu yang satu, lalu kamu pakai barangan temanmu yang satunya, itu berbohong. Itu tidak boleh juga. Berbohong itu kita tidak boleh, apalagi kepada orang tua atau ibu, ayah, guru, temanmu sekalipun, dengan siapapun tidak boleh berbohong. Harus berkata jujur. Misalkan kamu berangkat sekolah mau minta uang jajan, terus misalkan mamamu lagi nyuci, terus uangnya udah disediakan lebih, lalu kamu ngambilnya, pas pulang harus bilang, misalkan kamu ngambil 5.000, mah aku tadi ngambil uangnya 5.000, itu namanya jujur, tidak bohong. Tidak boleh berbohong, apalagi sama orang tua, nggak boleh. Kemudian penyucian perbuatan fisik dan perilaku, kayika. 1. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti itu tidak menyakiti dari perkataan, perbuatan, tidak boleh menyakiti orang lain. Contohnya kamu seperti menyakiti orang lain dengan perkataan, kamu menghinanya, tidak boleh. Apalagi kamu melukai, memukuli orang lain, tidak boleh juga.
membunuh makhluk lain, tidak boleh membunuh, apalagi memukuli, tidak boleh. Dalam ajaran Trikaya Parisuda tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi membunuh. Itu dosanya besar banget ya. Kedua, tidak berbuat salah. Tidak berbuat salah itu, kamu tidak berbuat salah itu seperti mencuri, itu perbuatan yang salah. Tidak boleh berbuat salah apalagi kepada orang tua, ayah, ibu. Kita harus menghormati sehingga merugikan siapa saja. Contohnya kamu berbuat salah hingga merugikan orang lain, tidak boleh. Kamu yang berbuat salah, orang lain yang tanggungnya, yang rugi kayak gitu. Nggak boleh juga seperti itu. Yang ketiga, tidak berzina atau yang serupa itu. Berzina itu tidak boleh. Itu hukum karmanya besar sekali ya, apalagi buat kalian yang anak-anak kecil, orang dewasa juga nggak boleh berzina itu. Demikian 10 hal penting dalam Trikaya Parisuda sesuai dengan pelaksanaan apa yang pengalaman Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk karma serta hubungan yang baik antar sesama. Kita kepada siapa saja, teman, tetangga, orang tua, tidak boleh sombong, tidak boleh mencaci maki orang lain, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berbuat salah, tidak boleh mengingkar janji atau berbohong apalagi pada orang tua. Dari hal kecil sampai hal yang besar kita tidak boleh melakukan 10 hal tersebut dari pembelajaran Trikaya Parisuda. Tidak menginginkan sesuatu yang tidak layak kita miliki, tidak boleh. Secara mencuri milik orang lain tidak boleh, apalagi anak kecil sampai dewasa nanti. Tidak mengingkari hukum karma. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini. Jika penjelasan Ibu kurang, bisa kalian pertanyakan lagi. Tanyakan di mana yang kalian tidak paham. Bu, saya tidak paham yang ini. Bisa Ibu jelaskan kembali. Baiklah, itu saya yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Selamat pagi.